Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita kembali membuka kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang kita kaji rutin pada pagi hari Sabtu ini. Dan tentunya kita tetap bermohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan, senantiasa ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu, kemudian juga istiqamah di atasnya, mengamalkan ilmu tersebut, selanjutnya mati di atasnya, yaitu husnul khatimah. Baik, sekarang kita lanjutkan bahasan dari poin-poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam risalah atau kitabnya ini, yaitu Al-Aqidah Tahawiyah, yang sampai pada poin yang ke-76 dalam buku terjemahnya. Jadi silahkan yang mengikuti kajian ini silahkan buka halaman 16 di buku terjemah yang telah dibagikan, poin yang ke-76. Nah, dikata beliau rahimahullahu taala di situ, wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi safari wal hadari kama jaa fil athari. Ini kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menekankan permasalahan akidah yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, kami, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, berpendapat disyariatkannya mengusap khuf. Khuf di situ disebut sepatu, baik di waktu mukim maupun safar, yaitu waktu diam di tempat, tidak bepergian, tidak safar, maupun sedang safar. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, ya tentu masalah berkaitan dengan detil rinci daripada masalah al-mas 'alal khuffain, yaitu mengusap khuf, kemudian sebelumnya berkaitan dengan safar, jarak safar dan seterusnya, ini tentu rinciannya ada dalam bab furu', cabang, yaitu bab fikih. Mereka itu di sini disebut bab usul. Usul. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan kenapa para ulama di antara Imam At-Tahawi, kemudian juga Al-Barbahari, kemudian yang lainnya daripada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sebelumnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijriah, beliau adalah ulama salaf yang pertama sekali menekankan masalah ini. Yang pertama sekali menekankan masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala kepada murid beliau Syuaib bin Harb. Beliau mempunyai murid namanya Syuaib bin Harb. Kata beliau kepada muridnya ini, ya Syuaib bin Harb, wahai Syuaib bin Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka. Ketahuilah, apa yang kamu tulis dari aku, apa yang kamu tulis dariku, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Hatta taral masha 'alal khuffain. Sehingga sampai kamu berpendapat bolehnya mengusap khuf. Bolehnya mengusap khuf. Duna khal'ihima a'dal 'indaka min ghasli qadamaik. Sampai sehingga kamu berpendapat bolehnya atau berpendapat mengusap khuf tanpa membuka khuf tersebut, itu lebih baik daripada kamu membasuh kedua kakimu. Ini ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tadi kita sebutkan beliaulah yang pertama sekali menekankan permasalahan ini di kalangan salaf. Karena di zaman beliau ini sudah muncul mazhab-mazhab yang batil tentunya, yang menyelisihi akidah atau amalan ulama salaf dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi kita ulangi apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya Syuaib bin Harb, wahai Syuaib bin Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka. Tidak akan berfaedah apa yang kamu tulis dariku, atau yang aku tuliskan untukmu. Hatta taral mas'a 'alal khuffain, sehingga kamu berpendapat, ya, berpendapat boleh mengusap khuf duna khal'ihima, tanpa
membuka keduanya tanpa membuka khuf. Nah, a'dal indaka min ghusli qadamaik. Itu lebih baik darimu, ya, lebih baik ya daripada mencuci kaki. Lebih baik daripada mencuci kaki. Maksudnya apa kata beliau ini? Kata beliau, beliau ingin sampaikan bahwasanya hendaknya kamu, wahai Syuaib bin Harb atau kita semua sekarang, hendaknya meyakini, ya, hendaknya meyakini bahwa pertama boleh al-mas al-khufain, boleh mengusap khuf, dan itu lebih baik, ya, dan itu lebih baik daripada membasuh kaki ketika berwudu. Dan itu lebih baik membasuh kaki ketika berwudu. Tentu ini permasalahan di khilaf para ulama, mana yang lebih afdal, mas alal khufain atau ghuslur rijlain. Mana yang lebih baik mengusap khuf atau membasuh kaki di dalam berwudu. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama panjang lebar. Ada yang menyebutkan lebih baik khuf, begitu, lebih baik mas al khufain. Ada yang menyebutkan lebih baik mencuci karena itu adalah asalnya. Ada yang menjamak keduanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan itu tentu yang lebih tepat. Apa kata beliau? Ini seorang tidak memaksakan diri. Nah, seorang tidak memaksakan diri. Seseorang hendaknya melihat keadaannya masing-masing. Jadi apabila ketika dia hendak berwudu lalu memenuhi syarat untuk mengusap khufnya, maka ketika itu yang lebih afdal adalah mengusap khuf. Nah, tapi kalau ketika dia mau berwudu kemudian tidak menggunakan khuf atau tidak memenuhi syarat untuk mengusap khuf, maka yang paling afdal adalah mencuci kaki, artinya membuka khufnya. Nah, ini tentu yang pendapat yang lebih tengah-tengah. Artinya tidak kita memaksakan diri. Dah awal-awal mau berwudu memang misal di office, ya, di kantor. Di awal-awal memang dia tidak memakai khuf atau belum memenuhi syarat khuf gitu. Nah, terus jauh-jauh sengaja mau kononnya mau mengamalkan sunnah. Ya, jauh-jauh sengaja memakai khuf, memakai kasut sepatu, dan seterusnya. Ini tentu terkesan memberatkan diri. Ya, tentu yang lebih utama yang tadi dilihat keadaannya. Kalau sudah dalam keadaan itu dan awal-awal dia memang sudah ada niatan dan ini adalah sunnah tentunya. Ini kita berbicara memang sengaja begitu. Memang sudah ada waktu untuk berwudu, kemudian sengaja balik ke rumah untuk mempraktis mengamalkan mas al khufain. Itu keliru. Tapi memang kalau udah jauh-jauh hari misal pergi ke office atau musafar atau bahkan bepergian gitu, atau ketika musim dingin seperti ini, ya dia tidur begitu untuk menghangatkan kakinya dengan kaos kaki, ya, kaos kaki. Nah, ini pun termasuk. Jadi silahkan memenuhi syaratnya terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu, kemudian bangun-bangun malam, air sudah dingin gitu. Ketika itu dia lebih afdal untuk mas alal khufain daripada ghuslur rijlain, daripada mencuci kaki. Intinya tidak ada unsur memberatkan diri berlebih-lebihan. Itu pada intinya. Baik, ini pernyataan yang dinyatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri tadi kita sebutkan, yang ulama yang paling awal sekali dalam mempertegas masalah ini. Dan ini ucapan beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Usul As-Sunnah, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah. Baik. Jadi ini banyak sekali ucapan-ucapan para ulama yang menekankan masalah al-khuf, ya, yang menekankan masalah al-khuf ini setelah Sufyan ats-Tsauri. Setelah Sufyan ats-Tsauri, sehingga kembali kita ke permasalahan kenapa para ulama menyebutkan masalah ini di bab akidah, padahal bahasan ini tentunya lebih tepat dalam bahasan fikih atau furu' tadi kita sebutkan. Karena tadi semenjak Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan ini kepada Syuaib bin Harb tadi kita sebutkan, maka setelah itu para ulama pun mengikuti, karena faktanya bahwa Syiah, Rafidhah itu menyelisih Ahlussunnah Jamaah, Khawarij menyelisih Ahlussunnah Jamaah, dan sebelumnya Yahudi menyelisihi Islam dalam hal ini. Jadi tidak ada mashal khufain bagi mereka-mereka yang kelompok batil yang tadi kita sebutkan, Syiah, Khawarij, Yahudi dan lain-lain sebelumnya. Oleh karena itu para ulama sangat-sangat memberatkan masalah ini. Contohnya
Contohnya sekarang Al-Imam At-Tahawi dan tadi kita sebutkan Al-Barbahari, kemudian Abu Hanifah, kemudian juga Al-Imam Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah pun menyebutkan masalah ini. Nah, ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Artinya bahwa kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan tidak pernah mengamalkan sunnah ini, gitu. Jangan tidak pernah mengamalkan sunnah ini. Walaupun tadi yang mana yang lebih tepat ya tentu tidak ada unsur memberatkan diri. Nah, kalau udah terlanjur atau memang di awal sudah memakainya, ya tentu itu lebih afdol, lebih afdol. Baik, sebelum kita menukilkan masalah al-khuf ini lebih jauh, kita ingatkan kembali bahwa masalah khuf tadi kita sebutkan rinciannya di masalah fikih, dan kita tentunya sudah kita mengetahui masalah ini adalah masalah yang sunnah, boleh, maka hendaknya kita usahakanlah ya sesekali untuk al-mas' alal khuffain, dan kita ingatkan bahwa syarat-syaratnya adalah ketika atau sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan al-khuf, batasan al-khuf? Nah, karena ini terjemahnya tadi disebut sepatu, tapi kan tidak semua sepatu sebagaimana kita ketahui. Al-khuf maknanya adalah batasan daripada al-khuf adalah yang membalut kaki, yaitu anggota wudhu kaki. Itu batasan daripada khuf. Jadi yang membalut kaki. Nah, itu dia. Maka yang membalut kaki ini boleh kasut, boleh sepatu, boleh sok, boleh kaos kaki, begitu boleh. Ya tentu dengan syarat kaos kaki atau khuf yang membalut kaki kita tersebut itu memang fungsinya untuk membalut, begitu. Fungsinya untuk mencegah kaki dari kedinginan, mencegah kaki dari benda-benda yang tajam. Sehingga para ulama menyebutkan kalau seandainya kaos kakinya itu tipis sekali begitu sehingga nampak dia punya kulit, berarti fungsinya apa? Fungsinya untuk melilitkan. Nah, gitu. Nah, tapi alhamdulillah kaos kaki yang kita pakai ini ya sesuai dengan fungsinya. Sehingga menutupi kaki kita, terutama menutupi mata kaki. Menutupi mata kaki. Jadi itu yang dimaksud dengan al-khuf. Namun mana satu setelah kita mengetahui al-khuf itu yang melilit kaki, ya, melilit kaki itu khuf secara umum. Kemudian tentu yang dimaksud dengan khuf yang boleh menggantikan al-ghusl, boleh menggantikan mencuci kaki adalah khuf yang tentunya menutupi anggota wudhu pada kaki. Artinya jari jemarinya tertutup, jari kaki tertutup, tumit tertutup, kemudian mata kakinya tertutup. Itu dia. Itu yang dimaksud al-khuf yang dimaksud. Ataupun kalau seandainya ada lubang-lubangnya, maka ditengok kalau besar sekali lubangnya sehingga mengeluarkan dari fungsi asalnya, ya tentu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Jarinya kelihatan, nampak, itu tentu tidak termasuk. Tapi kalau lubang kecil-kecil sehingga masih fungsinya, maka ini masih dimaafkan. Jadi kecil-kecil. Tapi kalau udah besar dan seterusnya, tentu tidak. Alhamdulillah sekarang ini di zaman kita ini mudah untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Oleh karena mari kita niatkan sesekali kita amalkan sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian tadi kita ingatkan syarat-syaratnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu mensyaratkan ketika memakai khuf yang tadi kita sebutkan batasannya itu suci terlebih dahulu. Ya, suci. Artinya berwudu, kemudian tidak janabah gitu. Jadi kalau udah berwudu, lalu pakai soknya, pakai kaos kakinya, kemudian pakai kasutnya, sepatunya. Ya, kalau sepatu yang sekarang yang sering kita pakai di office karena tidak menutupi tadi kita sebutkan anggota wudu di kaki, maka tentu ini tidak termasuk khuf. Ya, tidak termasuk khuf. Nah, oleh karena itu caranya ya dibuka khufnya.
dibuka kasutnya. Ya, ini tentu kalau kita berbicara masalah khilaf dan seterusnya, ya tentu ada khilaf di situ. Tapi yang jelas kasut atau sepatunya itu tidak termasuk khuf yang dimaksud. Baik. Kemudian itu syaratnya yang pertama harus dimasukkan dalam keadaan suci. Nah, kemudian selanjutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan batasan waktu, ya, diberikan batasan waktu bagi yang mukim. Bagi yang mukim maknanya tidak safar itu 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam. Nah, yaitu 1 kali 24 jam. Nah, kalau musafir itu salasata ayyam bilayalihinna, 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Nah, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Hadis Mas'al Khuffain ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi herannya orang Syiah ini tidak menerima, padahal periwayatan daripada Ali ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Tapi apa ya, namanya juga ahli batil ya, yang tidak suka, mereka katakan hadisnya dhaif katanya. Hadisnya dhaif. Nah, ini malah alasan. Mereka itu dalam hal ini Al-Hasan Al-Basri menyebutkan adraktu sab'ina rajulan min ashabi Rasulullah SAW kulluhum yamsahu atau kulluhum yamsah 'alal khuffain fil hadar was safar lirrijali wan nisa. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Jadi aku pernah bertemu dengan 70 orang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Semuanya membasuh, semuanya mengusap khuf, baik di ketika mukim atau safar untuk laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita. Ini penekanan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini hadisnya mutawatir dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutawatir. Oleh karena itu Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala ketika komen atau syarah ucapan daripada Al-Imam At-Tahawi ini dalam syarah Aqidah Tahawiyah yang masyhur, kata beliau tawatarat as-sunnatu an Rasulillah bil masih 'alal khuffain. Telah mutawatir. Ya, ini kata beliau tawatarat, telah mutawatir hadis sunnah dari Nabi SAW tentang al-mas, mengusap khuf, wa bi ghuslir rajulain, wa bi ghusli ar-rijlain, dan membasuh 2 kaki. War-rafidhatu tukhalifu hadhihi sunnah al-mutawatirah. Sedangkan Rafidah Syiah menyelisihi sunnah ini, yaitu sunnah yang mutawatir ini. Wal mas'alatu ma'rufatun wal kalamu 'alaiha fi kutubil furu'i. Dan masalah ini sangat masyhur, ma'ruf, terkenal ya, dan bahasan rinciannya ada di kitab-kitab furu', yakni kitab-kitab fikih, kata beliau. Nah, ini. Jadi setelah kita mengetahui hal ini, maka confirm ya, Ahlussunnah Jamaah tadi kita sebutkan sedikit berkaitan dengan rincian yang disebutkan di dalam fikih, bahwa khuf yang dimaksud adalah yang melilit kaki kita, baik itu dari sepatu, baik itu dari kaos kaki. Kemudian hendaknya syaratnya itu adalah ketika memasukkannya itu dalam keadaan suci. Kemudian untuk tadi mukim 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Kemudian untuk yang musafir 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Nah, kata para ulama sesuai dengan hadis-hadis yang ada, dihitungnya 1 kali 24 jam untuk mukim atau 3 kali 24 jam untuk musafir itu semenjak batal yang pertama. Ya, semenjak mengusap yang pertama. Ya, semenjak mengusap yang pertama. Itu ditengok, misal pukul 6 pagi atau pagi-pagi kita berangkat office ya, pukul 7 lah misalnya. Kita pergi pukul 6 lah. Ya, pukul 6 kita pergi ke office. Ya, udah siap dengan kita punya kasut, kita punya kaos kaki. Nah, tentu dengan syarat-syaratnya kita telah berwudu. Nah, kemudian kita batal gitu ya, batal wudu pada pukul 8. Nah, batal wudu pukul 8. Tapi kita tidak terus berwudu.
Ya tentu kalau kita tidak terus berwudu ya kita tidak usap tentunya. Ini kita usap ini berkaitan dengan wudu ya. Ya, gitu. Nah, pukul 12 kita mau sholat zuhur gitu. Pukul 12 kita mau sholat zuhur, barulah kita berwudu, kemudian selanjutnya kita mengusap kita punya kaos kaki. Dari setelah itu ya, detik itu, saat itu dimulailah 1 kali 24 jam. Jadi nanti besoknya lagi 1 kali 24 jam dihitung dari pukul 12. Jadi silahkan dihitung dan seterusnya. Ya bukan dihitungnya semenjak memakai kasutnya, semenjak memakai kaos kakinya, tidak. Atau semenjak batal, tidak. Jadi semenjak awal mengusap. Awal mengusap. Jadi setelah awal mengusap, itulah dimulai menghitung. Ala kulli hal ini tentu tadi kita sebutkan ada dalam kutub al-furu', kitab-kitab fikih. Nah, kembali kita tentu masalah akidah. Jadi kita sebutkan masalah ini ya. Masalah ini karena disebut dalam bab akidah oleh para ulama, dan tentu kita nukil ya apa saja ucapan para ulama berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan hal ini tadi kita sampaikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketegasan beliau kepada murid beliau, dan tentu ketegasan ini berlaku untuk kita semua. Baik, di antara nukilan yang disebutkan adalah Al-Imam daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau ajma'a, telah sepakat, man yu'taddu bihi fil ijma', telah sepakat ulama yang diiktiraf dalam ijma', yang diakui, diakui. Artinya yang diakui saja, berarti ulama Rafidhah tidak diakui, ulama Khawarij tidak diakui karena tadi menyimpang. Ala jawazil mas'al khuffain, bolehnya mengusap khuf fis safari wal hadari, di ketika safar atau di ketika mukim. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Baik itu ya sama ada atau baik ketika ada hajat atau tidak ada hajat. Ada hajat atau tidak ada hajat. Ada hajat ya maksudnya memang ketika itu dia tadi cuaca dingin dan seterusnya, atau tidak ada hajat ya memang dia sengaja untuk mempersiapkan diri untuk nanti dia akan mengamalkan sunnah. Seperti tadi kita pergi ke office, awal-awal kita sudah wudu, kemudian kita pakai kita punya kasut, kita pakai kaos kaki kita, itu kan sebetulnya tidak ada hajat, tapi sudah kita awal-awal dah niat. Baik. Kemudian kata beliau, wa innama ankarathu syi'ah wal khawarij wa la yu'taddu bi khilafihin. Adapun Syiah dan Khawarij mengingkari hal ini, maka tidak dianggap ucapan mereka, penyelisihan mereka tidak dianggap. Tidak dianggap maknanya tidak membatalkan ijma' yang ada. Tidak membatalkan ijma' yang ada. Ini kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Amir Asy-Sya'bi ma'ruf. Kata beliau, wal yahud la yarawna al-masha 'ala al-khuffain wa kadzalika ar-rafidhah. Orang-orang Yahudi tidak berpendapat adanya mengusap khuf. Tidak berpendapat, maknanya sama dengan itu. Wa kadzalika ar-rafidhah, demikian juga Rafidhah. Demikian juga Rafidhah. Ini sudah jelas ya nukilan-nukilan daripada para ulama. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi antara apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala di dalam At-Tamhid, beliau menyebutkan panjang lebar di situ, kita nukilkan saja supaya lebih jelas. Kata beliau, mimman rawaina anhu annahu masaha 'alal khuffain wa amara bil mashi 'alaihima fil hadri was safari bit turuqi al-hisan. Kata beliau, di antara ulama-ulama yang kami riwayatkan hadis darinya bahwa boleh mengusap khuf, dan Nabi SAW memerintahkan untuk mengusap khuf baik
ketika mukim atau ketika safar dengan jarul-jarul periwayatan yang hasan, sahih. Di antaranya kata beliau min musannafi Ibnu Abi Syaibah, musannaf kitab daripada Ibnu Abi Syaibah, musannaf kitab daripada Abdul Razak, kemudian Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman, sampai banyak sekali yang disebutkan. Kemudian kata beliau walam yarau an ghairihim minhum khilaf illa syai'un la yathbutu an Aisyah wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah. Dan mereka semua yang tadi disebutkan sahabat-sahabat para imam tadi yang kita bacakan di antaranya, mereka tidak ada khilaf di antara mereka. Tidak ada khilaf dalam masalah ini di antara mereka kecuali sedikit saja ya, tapi itu riwayatnya dhaif. Tapi itu riwayatnya dhaif dari Aisyah, dari Ibnu Abbas dan juga dari Abu Hurairah. Jadi kalau ada periwayatan yang menyelisihi masalah ini ya, karena tadi disebutkan ijma', mutawatir hadisnya. Jadi kalau ada itu pun dhaif yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah, Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah. Nah, ini kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam At-Tamhid. Nah, sudah jelas berarti ini ijma' para ulama dalam masalah ini. Nah, tentu ayat Al-Qur'an yang masyhur ya, ayat Al-Qur'an yang masyhur dalam masalah ini, hadis-hadis ya sudah lebih masyhur lagi, tapi mereka tidak menganggap ya Khawarij, kemudian Rafidhah itu tentu menganggap hadis-hadis tersebut dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah menurut mereka. Nah, lalu bagaimana masalah ayat yang masyhur sekali ya dalam hal ini surah Al-Maidah ayat 6. Nah, surah Al-Maidah ayat 6 adalah dalil utama dalam masalah ini. Nah, dan juga sekaligus sumber daripada khilaf. Nah, karena khilaf apa? Khilaf karena pemahamannya. Ya, tentu karena pemahaman yang tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan sunnah, kemudian tidak bermanhaj salaf, tidak berdasarkan salaf. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib yang masyhur di kalangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masyhur dari ucapan beliau, "Lau kana ad-din bir-ra'yi." Seandainya agama itu hanya berdasarkan akal, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la. Maka bawah khuf itu lebih utama ya untuk diusap daripada atasnya. Nah, tapi kita ketahui bahwa atau mengusap khuf ini kan atasnya saja, bukan alasnya, bukan bawahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan kalau agama ini hanya berdasarkan akal semata, akal saja, maka alas bawah daripada khuf itu lebih dipilih, lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Tapi kata beliau, waqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffai. Aku telah melihat, menyaksikan Rasulullah SAW mengusap atas khufnya. Nah, itu dia. Ya, tentu balik kepada rujuk kepada pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW sebelumnya yang bersumber daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sekarang masalah yang berkaitan dengan ayat yang tadi, surah Al-Maidah ayat 6. Nah, pertanyaannya sebelum kita membacakan ayatnya, kemudian khilaf para ulama di situ, ya sedikit berkaitan dengan itu berkaitan dengan kaki. Apakah kaitannya dengan kaki dalam berwudu itu lebih utama untuk diusap atau dicuci? Nah, ini kaki dalam berwudu itu diusap atau dicuci? Nah, gitu. Ahlussunnah Jamaah manhaj salaf confirm jawabannya adalah dicuci, bukan diusap. Tapi kalau merujuk kepada Rafidhah, Khawarij dan seterusnya ya tentu mereka sebutkan diusap. Diusap karena kaki itu diusap ya berkaitan dengan al-khuffain yaitu itu tidak ada faedahnya. Baik. Jadi di situ ayat Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 6, dilihat surah Al-Maidah ayat 6 ya. Dibuka mungkin apps-nya dan seterusnya di situ supaya lebih jelas mengikutinya ya, sedikit saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, mau mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Dilihat di situ, faghsilu wujuhakum. Basuhlah. Nah, cuci, basuhlah wajahmu. Kemudian wa aydiyakum, dan tanganmu, berarti basuhlah tanganmu. Ilal marafiq, sampai dengan siku, sampai dengan siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, usap. Nah, usap kepalamu. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, yang menjadi masalah khilaf di situ tadi kita sebutkan mazhab-mazhab yang ada, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu menyebutkan bahwasanya untuk kaki itu wajib dibasuh sampai ilal ka'bain. Ilal ka'bain itu kata para ulama adalah daging yang tumbuh di atas kaki, maksudnya mata kaki. Itu sebagaimana yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan sifat-sifat wudhu Nabi SAW. Tidak ada satu hadis pun dari hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang sifat wudhu Nabi yang di situ Nabi SAW hanya mengusap kakinya saja, tidak ada. Maka sudah confirm maksudnya di sini adalah mencuci menurut mazhab Ahlus Sunnah Jamaah. Menurut mazhab Syiah, ya, menurut mazhab Syiah itu yang dibasuh adalah yang dibasuh katanya adalah tumit, ya, itu apa namanya, tumit ya, kaki itu. Nah, itu saja yang dibahas. Al-Ka'bain, bukan yang dimaksud adalah tulang atau daging yang tumbuh dua tulang atau dua daging yang ditumbuh di kaki, di atas kaki, bukan itu maksudnya. Tapi adalah tumitnya. Nah, berarti yang dimaksud katanya adalah almas, mengusap saja. Ada juga yang mengatakan ada boleh memilih, ya, boleh memilih. Nah, silahkan dipilih antara mencuci atau membasuh dan juga mengusap. Ini dinisbatkan kepada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, namun disebutkan oleh Imam Al-Alusi bahwa tidak benar penisbatan pendapat ini kepada Ibnu Jarir At-Tabari, tapi keliru orang yang menukilkannya, karena yang dimaksud dengan Ibnu Jarir yang berpendapat boleh memilih, ya, antara membasuh dengan mengusap adalah Muhammad Jarir bin Rustum, ya, Muhammad Jarir bin Rustum. Dan ini masyhur sebagai Khawarij. Sebagai Khawarij. Berarti yang sahih Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat Khawarij di sini adalah mukhayyar katanya. Boleh dipilih, silahkan memilih. Ya, tentu ini menyelisih dalil kalau dipilih. Menyelisih dalil. Yang sahih adalah tadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tentu mereka masing-masing berdalil, ya, mereka masing-masing berdalil. Dalam ayat ini, satu ayat ke semua mazhab yang tadi kita sebutkan pendapatnya diambil dari ayat ini. Diambil dari ayat ini yaitu pada lafaz wamsahu biru'usikum. Pada lafaz wamsahu biru'usikum. Begitu dilihat di wamsahu yaitu mengusap. Mengusap di situ kakimu, sapulah, ya, sapulah, mengusap wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya, mengusap kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, di situ dilihat barisnya, ya, lihat barisnya. Jadi bagi mereka yang belajar nahwu ini sangat mudah sekali untuk memahaminya. Ya. Baik, di sini wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Permasalahannya kita kan kaki. Mana lafaz kaki di situ? Wa arjulakum. Itu lafaz kaki di situ. Wa arjulakum, kaki. Apa barisnya di situ? Nasab atau fathah di situ. Itu tidak. Tapi masalahnya adalah sebelum kalimat arjulakum itu kan ada kalimat mengusap atau menyapu kepala. Itu tidak sebelumnya. Dan sebelumnya ada basuh mukamu. Sebelum mengusap kepala ada kalimat membasuh mukamu dan tangan sampai siku. Betul tidak? Nah, ini sekarang masalahnya adalah ketika menyebutkan arjulakum itu tidak jelas di sini apakah menggunakan wamsahu
atau apakah menggunakan faghsilu. Nah, gitu dia. Karena tidak disebut di depan wa arjulakum, tidak ada. Itu tidak. Kalau biruusikum ada wamsahu. Nah, berarti tidak jelas. Kalau untuk kepala ya diusap, gitu kan? Nah, gitu diusap. Nah, kalau untuk tangan, aidiakum, wujuhakum, apa dia? Faghsilu, itu tidak. Nah, dibasuh. Nah, tapi masalah sekarang wa arjulakum. Ada tidak yang menerangkan wamsahu atau yang faghsilu? Tidak ada. Dalam ayat ini yang tidak ada. Nah, oleh karena itu permasalahannya di sini dia. Apakah untuk kaki ini atau arjulakum ini mengikuti kepala dengan cara diusap atau mengikuti tangan dan wajah dengan cara dicuci, dibasuh. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi oleh karena itu penting di dalam memahami Al-Quran ya tentu difahami dengan sunnah, difahami dengan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian diperkuat dengan pernyataan amalan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau mengambil bahasa saja, ya boleh-boleh saja. Oleh karena itu Rafidhah, Khawarij ini keliru. Kenapa? Karena berpendapat hanya bahasa saja dan tidak mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Jadinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu yang paling benar di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menurut hadis-hadis yang ada, kemudian amalan-amalan sahabat Nabi SAW, maka di antara dua kalimat wamsahu atau faghsilu ini dipilih faghsilu. Ini dipilih faghsilu. Oleh karena itu wa arjulakum, ya, wa arjulakum ini dengan cara faghsilu, dengan cara dibasuh, dicuci. Ya, berdasarkan hadis dan berdasarkan athar sahabat-sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, di sini di dalam Al-Quran, di mushaf kita, karena mushaf kita hafaz, maka dibaca wa arjulakum, baris fathah atau nasab, ya, istilah nahunya nasab atau fathah. Oleh karena fathah, maka tentu mengikuti daripada wujuh. Nah, tengok wujuh hakum, di situ apa barisnya? Faghsilu wujuhakum, fathah atau nasab. Nah, maka wa arjulakum ini mengikuti daripada baris wujuhakum, yang wujuhakum atau wajah ini dengan cara dicuci. Maka apabila kaki yang ada di sini mengikuti wajah, maka kedua-duanya diperlakukan dengan cara dicuci atau dibasuh. Tidak dengan cara diusap. Karena kalau diusap nanti dia akan mengikuti ru'us. Apa baris ru'usikum di situ? Itu kasroh. Barisnya adalah kasroh. Sehingga akan dibaca wa arjulikum. Tentu kalau kita melihat riwayat-riwayat bacaan qiraat yang sahih yang diterangkan oleh para ulama, di situ ada dua qiraat yang sahih, yang mutawatir. Boleh dibaca wa arjulakum seperti ini, boleh dibaca wa arjulikum. Wa arjulikum. Tapi ada qiraah yang syadz, ya, yang menyelisihi wa arjulukum, dhammah, wa arjulukum, dan itu qiraah yang dibaca oleh si Rafidhah ini dan juga si Khawarij. Begitu. Lalu kenapa dibaca kalau wa arjulakum, oke, tadi dah kita tahu keterangannya. Lalu ada di antara Ahlus Sunnah dibuktikan dengan qiraat yang mutawatirah, itu disebut wa arjulikum. Ini bagaimana penjelasannya kalau wa arjulikum? Karena tadi kan mutawatir, kalau qiraatnya mutawatir berarti tidak akan mungkin menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah Jamaah. Dijelaskan bahwasanya wa arjulikum, ya, wa arjulikum dibaca kasroh karena mengikuti baris ru'usikum. Ru'usi itu kan kasroh gara-gara masuknya huruf jar, ba di situ, bi ru'usikum. Kemudian wa arjulikum, wa arjulikum ini mengikuti, begitu, mengikuti ru'us, mengikuti ru'usi. Terus pertanyaannya, kalau mengikuti ru'usi berarti konsekuensinya adalah masah. Bagaimana keterangannya? Keterangannya ini kata para ulama, menurut ilmu nahu, menurut kaidah bahasa Arab, ini namanya mengikuti atau pengikutan dengan sebab mujawarah, namanya pengikutan dengan sebab berdampingan. Jadi dia mengikuti dengan sebab berdampingan. Ya. Jadi
karena dia berdampingan, taib, karena berdampingan. Jadi apa yang berdampingan di sini? Ru'usikum dengan wa arjulikum. Nah, jadi karena dia berdampingan, maka hukum berdampingan inilah yang menyebabkan dia kasroh karena mengikuti ru'us. Nah, tapi kalau dari segi hukumnya tetap dibasuh, tetap faghsilu, mengikuti wujuh. Nah, mengikuti wujuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Wa arjulikum. Kita baca yang kasroh nih. Ya, kenapa? Karena dia berdekatan dengan ru'us. Nah, jadi karena dia berdekatan, maka terpengaruh begitu. Dari segi lafaznya. Dari segi maknanya, dia tetap ikut wujuhakum yang dibasuh. Yang dibasuh. Nah, ini dia punya penjelasan. Karena banyak penjelasan. Dan ini penjelasan disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika mensyarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi panjang. Ini salah satu penjelasannya. Kemudian penjelasan yang kedua, kalaupun tidak demikian, ya, kalaupun tidak demikian, tetap dibaca wa arjulikum. Nah, tapi yang kita punya bacaan yang sehari kan wa arjulakum, itu tidak. Nah, kalau wa arjulakum maka mudah untuk menjelaskan. Jadi dia mengikuti kepada wujuhakum. Nah, tapi kalau yang wa arjulikum, ini yang agak banyak penjelasannya. Penjelasan yang pertama tadi, penjelasan yang kedua bahwasanya yang dimaksud dengan wamsahu, kalaupun mengikuti wamsahu, oke, sekarang wa arjulikum mengikuti ru'usikum. Nah, kemudian ru'us kan harus diusap. Nah, harus diusap. Nah, lalu bagaimana penjelasan yang kedua? Penjelasan yang kedua adalah dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, mas itu tidak hanya bermakna mengusap saja tanpa disertai ada air, tidak. Tapi mengusap juga dalam bahasa Arab disebutkan maknanya adalah membasuh namun basuhan yang ringan. Membasuh tapi membasuh yang ringan. Membasuh yang ringan maksudnya air dipakai sedikit. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala menyebutkan, ya, dalam ayat tersebut disebut wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, mengisyaratkan adanya anjuran untuk mengirit penggunaan air, khususnya ketika membasuh kaki. Karena kebanyakan borosnya penggunaan air dalam berwudu itu ada pada kaki. Nah, ini isyaratnya. Demikian kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Jadi wamsahu tidak masalah mengikuti wamsahu bi ru'usikum, tapi al-masah, ya, yang dimaksud di sini adalah membasuh dengan basuhan yang ringan, tidak menggunakan banyak air, sehingga tadi kita sebutkan diisyaratkan. Nah, ayat itu mengisyaratkan agar kita mengirit penggunaan air. Nah, dan kebanyakan fakta memang kalau kita lihat dalam berwudu, borosnya penggunaan air itu pada kaki biasanya. Mentang-mentang yang terakhir gitu ya, dilihat airnya masih banyak, bus dibasuh. Belum lagi yang kita di masjid gitu, airnya itu mentang-mentang di las, ya, las sekali begitu tiranya. Kalau tadi udah awal-awal udah irit, ya. Ya, ketika basuh muka bolehlah irit, tangan boleh irit. Ya, tapi kaki memang betul di situ paling banyak boros. Sehingga ayat ini, dan ini faedah yang luar biasa tentu, ya. Ya, mengisyaratkan agar diirit-iritlah airnya. Nah, taib. Ini diantara sebagian penjelasan para ulama, karena ini riwayat bacaan yang mutawatir, ya, yang kasroh mutawatir, sehingga perlu dijelaskan oleh para ulama yang tidak keluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kalau bacaan wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum pakai dhamma marfu, ini qiraah syadzah, qiraah yang menyelisihi. Qiraah yang menyelisihi, yang tidak perlu kita jelaskan. Walaupun ada penjelasannya, alasan-alasan mereka, tapi karena dia syadzah, ya, menyelisihi, ya, dianggap tidak ada. Nah, walaupun mereka panjang lebar, ya, kalau kita baca keterangan para ulama, mereka juga menjelaskan panjang lebar di situ, menjelaskan panjang lebar. Di antaranya karena tadi kan Rafidhah kemudian Khawarij berpendapat kaki ketika berwudu itu diusap. Nah, itu kan pendapatnya, diusap, tidak dicuci, tidak dibasuh. Ya. Kenapa demikian? Karena apa? Ya, karena mengikuti ru'us yang diusap. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini, dalam keterangan mereka gitu, ya, kata mereka ada bagian yang harus dilengkapi.
ketika memahami ayat ini. Nah, jadi kita baca wamsahu biruusikum, dan usaplah gitu ya kepala kalian, wa arjulukum. Nah, ini kalau bacaan si yang syad tadi, wa arjulukum. Nah, wa arjulukum ilal ka'bain. Baik, ilal ka'bain. Nah, jadi antara wa arjulukum dengan ilal ka'bain di situ untuk menerangkan supaya kita lebih paham, kata mereka, ini ada lafaz yang perlu kita sempurnakan di situ. Itu namanya takdir ya. Takdir yaitu dilengkapi. Nah, lengkapi maknanya supaya lebih jelas. Itu maknanya takdir dalam ilmu nahwu. Baik. Jadi apa kalimat tersebut, kata mereka? Ada wa arjulukum mamsuhatun. Nah, kata mereka wa arjulukum, dan kaki-kaki kalian pun diusap. Nah, gitu. Kaki kalian pun diusap. Nah, pun diusap ini kan tidak ada dalam sebut ayat, karena kalau menambah ayat tidak boleh, tapi dalam rangka memahamkan ayat. Nah, jadi perlu menambah itu untuk memahamkan ketika diterangkan. Jadi wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulukum, dan kaki-kaki kalian ditambah ya supaya lebih penekanan pemahamannya, wamsahu wa arjulukum, dan kaki-kaki kalian mamsuhatun, pun diusap. Pun diusap. Ya, sebagaimana halnya diusap kepala kalian. Nah, ini tentu mereka yang namanya tadi ya ahli batil yang pernah kita sebutkan di Kasyfus Syubhat pada pertemuan yang lalu, qad yakun. Terkadang kata Syekh Muhammad bin Wahab, itu musuh-musuh itu memiliki hujjah ya, memiliki ilmu yang banyak. Nah, tapi tentu ilmuwan ini berdasarkan klaim mereka. Faktanya tidak ilmu. Nah, tapi faktanya sekali lagi tidak ilmu. Bagi mereka ini adalah ilmu. Baik. Itu adalah khawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Masalah al-khuf yang tadi dah kita sebutkan, tidak diragukan lagi akan kesahihannya ya, kesahihannya di antara mereka yaitu Rafidhah dan juga Syiah. Ya, di antara alasan-alasannya adalah kenapa mereka menolak, ya tentu dari akalnya semata, hawa nafsunya, sehingga mereka berusaha mencari alasan-alasan. Nah, di antara alasan-alasan yang mereka dapatkan adalah, kata mereka, ayat yang berkaitan dengan mencuci kaki, ya, membasuh kaki dalam Al-Maidah ini, itu adalah mansukh, ya, mansukh, dinasakh, dimansukh, dihapus, begitu, mansukh. Nah, mansukh. Nah, ini dibantah juga oleh Ahlussunnah Jamaah, dibantah oleh Ahlussunnah Jamaah. Nah, ini juga hati-hati, ini adalah syubhat, gitu ya. Kalau diungkapkan ya kita juga, namanya juga, apalagi diungkapkan oleh kononnya ustadz ya, kononnya ustadz yang luar biasa, cara itunya ahli fasoha. Nah, kata Syekh Muhammad bin Wahab, yaitu yang fasih dalam berbicara, retorikanya bagus, orang pun dengar suka mendengarnya. Ini kalau disampaikan rasanya masalah. Di antara rasanya adalah katanya ayat tersebut itu dimansukh, dimansukh, atau membasuh kaki dimansukh. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau sudah dimansukh, berarti ini tidak dipakai hujahnya. Tidak dipakai hujahnya. Jadi al-mas yang ada hanyalah mengusap kaki. Kalau mengusap khuf itu sudah dimansukh. Mengusap kaki, apa dalilnya? Al-Maidah yang tadi, menurut penafsiran mereka, menurut alasan mereka, begitu. Tapi kalau mengusap khuf, nah ini tidak ada, karena hadisnya mansukh. Nah, dijawab oleh para ulama, Imam Nawawi, kemudian juga dalam syarah hadis dalam syarah At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi, mereka menyebutkan bahwa ini tidak mansukh, karena menyebutkan suatu dalil, suatu ayat, ya, suatu ayat atau hadis yang mansukh ini tidak ringan. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, tidak berat. Kenapa demikian? Karena menyebutkan yang mansukh berarti konsekuensinya mengetahui yang dimansukh itu lebih awal datang daripada yang menasakh.
Ya. Jadi dalil yang dihapus itu lebih dahulu datang daripada dalil yang menghapus. Nah, berarti konsekuensinya dulu harus mengetahui tarikh sejarah. Dan itu sangat-sangat susah sekali. Bagaimana cara mengetahui? Sementara kita tidak tahu ini apa tahun berapa Nabi ucap gitu ya, tahun berapa begitu apa ayat ini turun atau tahun berapa begitu ajaran ini disebutkan. Itu sangat-sangat susah sekali. Nasikh mansukh itu sangat-sangat berkaitan dengan tarikh sejarah. Oleh karena itu tidak sembarangan menyimpulkan ajaran ini mansukh, menyimpulkan amalan ini mansukh, tidak sembarangan. Karena harus memiliki pengetahuan yang sangat-sangat dalam sekali, penelitian yang sangat-sangat lama sekali. Nah, sekarang faktanya bahwa al-mas'al khufain katanya tadi Syiah, kemudian Khawarij dan seterusnya, itu kata mereka ini amalan mansukh, dinasakh. Nah, begitu, dinasakh. Berarti mereka mengklaim bahwasanya kalaupun Nabi SAW mengusap khufnya, berarti itu sebelum dimansukh, itu tidak, sebelum dimansukh. Nah, itu klaim mereka. Tapi ternyata riwayat-riwayat malah menyelisihinya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullahu taala itu yang salah satu yang meriwayatkan berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan masah al-khufain. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Itu salah satu yang meriwayatkan berkaitan dengan masah atau mengusap khuf. Ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Itu kan tadi kita sebutkan banyak sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya yang meriwayatkan adalah itu Jarir. Nah, sedangkan Jarir ini Islamnya itu di akhir-akhir. Islamnya di akhir-akhir. Malahan setelah turun ayat Al-Maidah tadi, surah Maidah ayat 6. Jadi setelah turun ayat itu, setelah itu baru sekitar berapa lama itu tahun gitu ya, itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali masuk Islam. Maknanya adalah ayat tersebut ya tidak dinasakh. Ya, kalau dinasakh berarti al-mas al-khufain itu awal daripada ayat. Berarti ayatnya itu tetap dipakai, itu maksudnya. Dan juga kalau kita lihat kenapa disebut Islam daripada Jarir bin Abdullah ini itu lambat di akhir-akhir, karena beliau itu tidak mengikuti perang Tabuk. Tidak mengikuti perang Tabuk. Disebutkan bahwa beliau Islam ya Islam ketika setelah perang Tabuk. Setelah perang Tabuk. Yaitu di peperangan Al-Muraisiyah. Disebutkan peperangan Al-Muraisiyah, dan ini sangat akhir sekali. Jadi kalau seandainya betul-betul mansukh, dinasakh, berarti ini dah membuktikan bahwa ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi, karena syarat yang dalil yang dinasakh adalah dalil yang dinasakh ini lebih awal, ya, lebih awal daripada dalil yang menasakhnya, menghapusnya. Sementara ini riwayat Jarir bin Abdullah sebagai bukti bahwasanya tidak ada yang dihapus, karena ini Islamnya di akhir-akhir. Kalau betul dihapus ya udah, ini riwayat tidak ada. Riwayat ini tidak ada. Oleh karena itu ini sekedar kita menyebutkan ya pandangan-pandangan para ulama sebagai penguat bagi kita ya, agar kita tidak goyah dengan syubhat-syubhat yang mereka sebutkan. Apalagi mereka tadi pandai berbicara, pandai menjelaskan, sehingga sangat-sangat besar apabila kita tidak ada ilmu terpengaruh oleh syubhat-syubhat mereka. Baik, ikhwatul akhwat semuanya, sampai di sini kiranya bahasan kita untuk hari ini. Semoga Allah sekali lagi mengokohkan kita di atas manhaj Ahlussunnah Jamaah, manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Nah, sampai ke lepas ya, mengusapnya di atas begitu, ini kaki kita habis itu aja. Iya, dari bawah. Nah, jadi simpel saja. Berapa kali? Ya udah sekali. Tak masalah.
pasal mansur. Kalau ayat mansur, dia ada ayat lain atau dalil lain yang memansurkan. Kalau betul lah. Iya, itu satu cara. Jadi untuk menentukan ayat atau dalil itu mansuh, ada dalil yang langsung ya menjelaskan itu mansuh. Nah, itu paling mudah. Nah, tapi kebanyakannya jarang. Nah, kebanyakannya kalau tidak ada yang langsung menyebutkan itu mansuh, maknanya harus dicek sejarah. Nah, harus dicek sejarah mana yang lebih dahulu. Nah, kalau yang dimansuh ini lebih dahulu, berarti ada kemungkinan itu betul. Tapi kalau yang dimansuh ini lebih awal, maksudnya di akhir, berarti itu salah. Seperti tadi al-mas'al khufain, mengusap khuf, katanya dimansuh. Jadi kalau seandainya itu dimansuh, nah berarti hadis Jarir ini itu akan di awal seharusnya, itu tidak. Nah, begitu di awal. Tapi dia di akhir. Nah, kalau di akhir berarti pasti kalau ada mansuh pasti ada pernyataan dimansuh. Nah, tapi ini tidak ada. Jadi ini membuktikan bahwasanya dari segi sejarah pun tidak ada mansuh. Sebab itulah klaim mansuh ini sangat-sangat dahsyat. Adakah perlu kalau ayat dimaksud, adakah perlu dari lain yang dikeluarkan untuk ada yang masukkan dia akan jadi keadaan yang baik? Itu dibahas oleh para ulama. Mansuh, nasakh mansuh ini tetap ada ya, ada dalam syariat. Cuma apakah faedahnya? Ada suatu hal yang dimansuh, kemudian datang yang memansuhkannya itu lebih berat daripada yang dimansuhkan. Ada yang dimansuhkan ini lebih ringan, begitu. Ada yang sama. Nah, kalau kita lihat buktinya nasakh. Jadi kalau nasakh itu ada istilahnya ada nasakh ayat langsung, lafaznya dibuang sehingga kita tak tengok lagi. Nah, tapi ajarannya ada. Misal menyusui, berkaitan dengan menyusui. Jadi ayat yang berkaitan dengan menyusui ibu susuan itu ada ayatnya tapi dimansuh. Tapi hukumnya ada. Jadi rinciannya bahwa ada ayat secara lafaz dimansuh, totally kita tidak tengok dia. Ada ayat yang dimansuh maknanya saja. Kemudian ada ayat yang tidak dimansuh. Begitu. Jadi tentunya bahasanya rinciannya ada pada ulumul Quran namanya. Jadi ulumul Quran dibahas juga, kemudian juga nasikh mansuh dibahas dalam usul fiqh, dibahas juga dengan panjang lebar disebut oleh para ulama karena ini berkaitan dengan istinbat hukum. Jadi dibahas dalam usul al-fiqh juga. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.